Kepolisian Daerah Polda Banten menetapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor asing yang mengerjakan proyek strategis nasional milik PT Chandra Asri Alkali CA. Nilai proyek yang dipaksakan untuk diberikan tanpa melalui proses tender disebut mencapai 5 triliun rupiah. Salim tidak sendiri. Ia diduga melakukan aksinya bersama Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon, Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Cilegon, Rafaji. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, dalam konferensi pers pada Jumat malam 16 Mei tahun 2025, mengungkap bahwa Salim dan Ismatullah diketahui 2 kali melakukan pertemuan dengan pihak PT China Chengda Engineering Co. Ltd CCE, selaku kontraktor utama pembangunan pabrik C. Pada 14 dan 22 April tahun 2025, MS Muhammad Salim dan Ia Ismatullah bertemu dengan pihak PT Total yang menjadi representasi PT Chengda, guna menekan dan meminta proyek secara langsung, ujar Dian. Dugaan pemaksaan itu diperparah dengan upaya mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi di lokasi proyek CAA, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional PS. Namun, aksi unjuk rasa tersebut akhirnya batal dilaksanakan setelah Salim dijanjikan akan difasilitasi untuk bertemu dengan pihak PT CCE pada 9 Mei 2025. Meski begitu, aparat menilai niat dan upaya penggerakan massa tetap masuk dalam unsur pidana penghasutan. Terlebih karena Salim disebut turut mengoordinasikan beberapa pimpinan organisasi masyarakat dan asosiasi lokal. Saudara MS menggunakan grup WhatsApp untuk mengajak tokoh-tokoh dan ormas seperti HIPMI, HNSI, dan lainnya agar hadir menekan PT Chengda. Jelas Dian. Polisi menjerat ketiganya dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, yang ancamannya mencapai 9 tahun penjara. Saat ini, penyidik tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema dugaan pemalakan proyek ini. Kasus ini mencuat ke publik setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan percakapan beberapa tokoh pengusaha Cilegon yang mengaku sebagai perwakilan Kadin dan ormas lokal sedang meminta jatah proyek secara langsung tanpa melalui prosedur lelang kepada pihak PT CCA. Video tersebut memicu kecaman publik serta kekhawatiran investor atas iklim usaha dan keamanan berinvestasi di kawasan industri Cilegon. Kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada, dan itu nanti hasilnya seperti apa nanti itu adalah ranah daripada aparat hukum. Tetapi intinya ke depannya konteks ini kita untuk memberikan suatu konteks efek jerah lah ke depannya, khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita. Jadi teman-teman sekalian, yang mau kami sampaikan bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar about the BOQ, about the tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto, membenarkan bahwa penyidik telah meminta keterangan dari Muhammad Salim guna menelusuri kebenaran informasi yang beredar. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pendalaman awal terhadap indikasi tindak pidana pemerasan atau penyalahgunaan wewenang. Benar, Saudara MS Muhammad Salim telah kami periksa untuk dimintai klarifikasi atas informasi dan video yang beredar. Saat ini kami masih melakukan pendalaman, ujar Kombes Didik, Sabtu 17/5. Dugaan pemalakan ini mengemuka setelah viralnya rekaman video berdurasi beberapa menit yang memperlihatkan pertemuan antara pihak Kadin Cilegon dengan perwakilan dari PT Chandra Asri
Dalam video tersebut, terdengar permintaan agar proyek bernilai triliunan rupiah tersebut dilibatkan kepada pihak-pihak tertentu, tanpa melalui mekanisme lelang yang semestinya. Menyuarakan tuntutan mereka terhadap pelaksanaan proyek senilai triliunan rupiah tersebut. Dalam rekaman video yang beredar, tampak ruangan audiensi dipadati oleh peserta hingga beberapa pengusaha terpaksa berdiri mengitari meja pertemuan. Suasana sempat memanas ketika salah satu pengusaha menyampaikan aspirasi dengan nada tegas melalui penerjemah agar pihak PT CAA memberikan porsi pekerjaan secara langsung kepada pelaku usaha lokal tanpa melalui proses lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang bagi selesai clear, ujar salah seorang pengusaha yang terekam dalam video. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Cilegon, Mulyadi Sanusi, membenarkan bahwa dalam audiensi tersebut memang ada permintaan agar pekerjaan senilai 5 triliun dalam proyek strategis nasional atau PSN dapat dialokasikan kepada pengusaha lokal. Sebagai informasi, PT Chandra Asri Alkali atau CAA merupakan anak perusahaan dari PT Chandra Asri Pasifik Tbk yang sedang membangun pabrik klor alkali dan etilen dichloride atau CAEDC di Kota Cilegon. Proyek tersebut masuk dalam daftar proyek strategis nasional dengan total nilai investasi sebesar 15 triliun rupiah. Peristiwa viral ini menjadi sorotan netizen, terutama mengenai transparansi dan pemerataan kesempatan dalam proyek-proyek besar yang dilaksanakan di daerah. About the BOQ, about the tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. Directly to us, give the job about how much percent around the 17 project this CAA. How much percent? And then Kadin will filter who is qualified to support Chenda. Now, we want to hear and us to support Chenda. We want to hear Chenda is approved about sharing. How much percent sharing the job? I will share with you, but you need to prove what you can do. Kita harus buktikan apa yang kita bisa lakukan untuk support. Okay, we are specialists. We are qualified. You can Yang kami telusuri adalah apakah ada unsur pemaksaan atau permintaan keuntungan yang melanggar hukum dalam proses pembicaraan tersebut. Lanjut Didik, PT Chandra Asri Alkali, anak usaha dari Chandra Asri Group yang tengah mengembangkan proyek besar di kawasan Cilegon, belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan merasa keberatan atas intervensi yang dianggap menghambat proses investasi dan pelaksanaan proyek strategis. Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan terbuka dari Muhammad Salim. Namun, pihak Kadin Cilegon dikabarkan tengah menyiapkan klarifikasi resmi kepada publik maupun kepolisian. Polda Banten menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak netral dan profesional dalam menangani perkara ini. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, apalagi jika menyangkut kepentingan investasi dan iklim usaha di wilayah Banten, tegas Kombes Didik. Kasus ini mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat sipil, yang khawatir terhadap praktik-praktik mafia proyek yang dapat merusak iklim investasi di daerah. Pemerintah daerah dan pusat pun diharapkan ikut memantau perkembangan kasus ini sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan reformasi birokrasi. Penyelidikan akan terus berlanjut dengan kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam video atau memiliki kaitan dengan proses pengadaan proyek tersebut.
Dugaan pemerasan ini dilaporkan melibatkan seorang atau beberapa oknum yang mengatasnamakan Kadin Cilegon. Mereka diduga meminta sejumlah uang atau kompensasi yang sangat besar kepada Chandra Asri Group dengan dalih tertentu yang masih diselidiki aparat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Chandra Asri Group terkait laporan ini. Namun, sumber internal menyebut bahwa perusahaan merasa tertekan dengan permintaan yang dinilai tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Nilainya sangat fantastis, mencapai 5 triliun rupiah. Itu jelas membuat perusahaan terkejut dan merasa terintimidasi, ujar sumber yang enggan disebut namanya. Pihak Kadin Cilegon juga belum memberikan klarifikasi resmi. Jika terbukti, kasus ini dapat mencoreng nama baik lembaga Kadin, yang selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha. Penyelidikan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan angka yang sangat besar dan institusi yang memiliki pengaruh di sektor bisnis daerah. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan tidak tebang pilih. Polda Banten mengimbau masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, demi menjaga proses hukum yang sedang berjalan. Di masa depan hingga audit internal Kadin Cilegon dan Kadin Banten. Intinya, ya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Nah, jadi di sini kita ingin bergerak cepat, bahkan besok hari Rabu itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat. Nah, intinya kita mengerti bahwa 8% itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk, dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Things dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.